88,5 FM Celebes Radio Hits News and Talk Celebes People. Selamat sore di jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, ada Ibu Nilma Palamba SHMAP. Ibu, kita ketahui pemerintah Indonesia khususnya melalui Kementerian Tenaga Kerja ini kemarin sudah mengumumkan bahwa menghentikan sementara penyaluran tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, Ibu. Nah, kita pengen tahu terkait dengan kebijakan penghentian sementara atau moratorium ini, apakah Makassar juga terdampak dari segi tenaga kerja atas kebijakan tersebut, Ibu Nilma? Radio Celebes, selamat sore. Ya, ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan penghentian pengiriman dulu istilah TKI, sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia ya, dulu namanya TKI. Pada dasarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak ya pada warga Kota Makassar pada umumnya, karena kita ketahui bersama bahwa penghentian PMI ke Malaysia yang di di kebijakan dari Kemenaker hanya pada sektor informal. Jadi hanya sektor itu, yaitu pengiriman tenaga kerja dari asisten rumah tangga. Ya, hanya asisten rumah tangga saja. Sehingga data kami 5 tahun terakhir ini bahwa warga kota yang bekerja di sektor tersebut tidak ada, zero, sangat minim, bahkan zero, ya sangat minim. Sehingga saya katakan tadi tidak berdampak. Kebanyakan data pekerja PMI kita yang tujuan Malaysia adalah di sektor formal malah ya. Di sektor formal seperti pekerja konstruksi, perkebunan, perikanan, serta ABK, anak buah kapal. Dalam 1 tahun belakangan ini kami telah setelah Malaysia membuka akses setelah dampak pandemi, maka data di Dinsdaker kita sudah 27 orang yang mempunyai job order. Ya, job order itu punya izin kerja dari perusahaan yang ada di Malaysia. Itu untuk sektor formal ya, seperti itu kira-kira. Oke, berarti memang nggak ada dampaknya sebenarnya Ibu ya, karena nggak ada dampaknya. Karena yang dikirim oleh Makassar itu rata-rata yang sudah punya job order ya. Lebih banyak ke profesional. Ya, ke sektor formal, sektor formal ya. Oke, nah ini Ibu adakah informasi yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dari kementerian terkait hingga kapan kira-kira moratorium TKI ini akan MPI ini bakalan dilakukan, Ibu? Kita kan kebijakannya kan baru beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita melihat kebijakan itu dilatar belakangi oleh teknis ataupun teknis untuk merekrut asisten rumah tangga itu dilakukan oleh pemerintah Malaysia sudah secara online. Nah itulah sehingga dianggaplah menyalahi MOU, tidak sesuai dengan MOU. Ya, karena di MOU-nya itu tidak seperti itu teknis perekrutannya. Nah, sementara pemerintah Malaysia sudah merubah teknis perekrutan tenaga kerja asisten rumah tangga itu secara online, sehingga ya itu tadi menggunakan sistem online yang tidak diatur dalam MOU. Ya seperti itu kira-kira. Saya kira kalau menurut saya sistem online ini sebenarnya itu untuk mengurangi adanya pengerah tenaga kerja yang ilegal sebenarnya. Ya, walaupun memang itu bagus tapi tidak sesuai dengan MOU. Jadi mungkin MOU ini perlu direvisi kembali mungkin itu sehingga bisa dibuka kembali dengan cara-cara yang secara online. Ya. Baik, kalau boleh tahu Ibu sampai dengan di tahun 2022 ini kan sudah pertengahan di bulan Juli 2022, berapa banyak tenaga kerja Indonesia khususnya dari Kota Makassar di sektor formal yang saat ini berada di Malaysia, Ibu? Nah ini saya sudah sebutkan tadi bahwa dalam setahun belakangan ini setelah Malaysia membuka akses masuk ke Malaysia, maka kami melayani kurang lebih 27 orang yang sudah punya job order, sudah punya izin kerja dari perusahaan yang ada di Malaysia. Jadi ya. Ini kan Ibu rata-rata sektor formal gitu Ibu. Nah pelatihannya sendiri di Kota Makassar apa yang telah disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Ibu? Saya kira untuk merekrut warga Kota Makassar ya
misalnya yang saya bilang tadi ABK, ada ABK tentunya ya pasti latar belakangnya ya pelaut. Kemudian dia akan bekerja di sektor perkebunan, ya pastilah punya latar belakang semuanya. Jadi sudah sangat transparan sih sistem perekrutannya, dan alhamdulillah ada juga warga Kota Makassar yang memenuhi syarat untuk itu. Baik. Nah, dari Dinas Tenaga Kerja sendiri, Bu, kalau misalnya ada warga Kota Makassar yang kemudian ingin mencari kerja gitu, mencari suaka juga di Malaysia. Nah, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar seperti apa kemudian memberikan peluang-peluang tersebut? Apakah ada pelatihan atau segala macamnya? Ya, pastinya. Jadi untuk kita ketahui bahwa bukan hanya Malaysia ya. Sekarang kami lagi buka pemagangan ke Jepang malah. Ya. Ya, di mana Makassar dalam hal ini bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi tadi siang ini kami lakukan pertemuan di Balai Latihan Kerja untuk bagaimana mensosialisasikan, menyebarluaskan informasi terkait dengan pemagangan warga Indonesia ke Jepang. Jadi bukan hanya Makassar, tapi karena ini adalah program kementerian, itu berarti bahwa seluruh Indonesia, seluruh warga negara Indonesia bisa mengikuti rekrutmen pemagangan ke Jepang. Tentunya banyak standar-standar yang harus dipenuhi oleh warga itu ya. Nah standar seperti apa ini Ibu yang harus dipenuhi kalau misalnya ada yang ingin mengikuti pemagangan ini? Kalau saya melihat, kan ini kan tahun lalu kami kalau nggak salah bulan November kemarin, kami mengirim ke PLK Bekasi warga dari Sulawesi Selatan untuk mengikuti pemagangan ke Jepang. Sangat-sangat ketat. Ya, pastilah itu pertama itu adalah pasti bahasa. Baik. Ya, pasti punya fasih berbahasa Jepang. Ya, seperti itu pastinya. Kemudian secara fisik nih, kalau saya lihat itu mereka itu sangat-sangat sempurna, sangat-sangat sempurna. Kalau saya lihat, saya lepas beberapa bulan yang lalu, mereka sangat ramping, tinggi badannya sama semuanya. Ya, dan saya katakan ini sudah sudah dikala-kala ini rekrutmen TNI Polri kalau saya lihat dia mau ke Jepang. Karena saya kira pemerintah Jepang ini sangat selektif ya, sangat selektif. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Seperti itu kira-kira. Kemudian mereka malas kalau sudah ikut pelatihan itu, mereka sudah karakternya itu ya, sudah harus menyesuaikan diri dengan iklim dan budaya yang ada di Jepang. Dan yang merekrut ini adalah IM Jepang. Ada perusahaan agensi yang memang sudah kerjasama dengan Indonesia, namanya IM Jepang. Itu sangat-sangat sangat detail di dalam melakukan perekrutan untuk anak-anak muda, bukan hanya Makassar tapi Indonesia, WNI ya. Baik. Nah, terakhir Ibu Nilma, harapannya tentunya untuk pemuda-pemuda Makassar yang mungkin memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, Ibu. Iya, jadi peluang itu sudah sangat besar ya. Peluang yang ke Jepang, bahkan akan ke Korea, bahkan ke Jerman juga. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena ini adalah kewenangan pusat, Pak ya. Ini adalah kewenangan pusat, selalu kami berkoordinasi untuk meneruskan informasi itu untuk dilakukan rekrutmen di tingkat, bahkan kami Makassar dipercaya menjadi panitia untuk tingkat Sulawesi Selatan. Ya, kami dipercaya, Kota Makassar dipercaya jadi panitia seleksi nasional, Seleknas, yang mana kami akan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, karena BLK ini adalah perpanjangan pusat di daerah, dan tentunya juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kita sangat berharap anak-anak kita ini, khususnya warga Makassar, untuk ya terutama itu adalah bahasa ya. Kalau mau ke luar negeri, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, kemudian mungkin bisa Mandarin. Nah, saat ini kami lagi membuka pelatihan kursus Mandarin. Mandarin dengan bahasa Jepang. Baik, sangat. Berarti kalau masyarakat Makassar khususnya yang ingin ke luar negeri ya bisa ikut dalam proses kursus tersebut, Ibu ya? Boleh. Ini kami akan laksanakan beberapa hari ke depan. Kami sudah menyebarkan informasi itu kepada seluruh warga kota ya.
Baik. Sebagian besar dari pesertanya dari masyarakat yang bermukim di lorong wisata. Oke. Longwis. Ya, jadi kami program Longwis ini betul-betul kami sudah mulai melaksanakan rekrutmen terhadap warga yang akan ikut pelatihan yang ada di semua PD yang ada di Kota Makassar. Alhamdulillah kami dapat beberapa warga yang bermukim di lorong wisata untuk ikut dalam pelatihan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota lewat program 10.000 skill training gratis. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nilma Palamba SHMAP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Semoga sukses terus Ibu dengan Amin. kegiatan-kegiatannya dan juga